Halo, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya KJ Judika Manira Hutagaol dengan NIM 12S22014 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Dan teman saya, Nama saya Jeremy Argadon Revolinus Samosir dengan NIM 12S22029 dari Prodi S1 Sistem Informasi. kami dari PIR 10. Nah, di video kali ini kami akan membahas serta menjelaskan tugas week 5 mata kuliah pemrograman visual, yaitu T02 Juragan Buku yang dikerjakan secara pair atau berpasangan. Nah, berikut kami kami tampilkan soal tugas week 5 T02 Juragan Buku. Nah, setelah menelaah soal yang sudah ditampilkan ini, bisa dikatakan bahwa tugas week 5 ini hampir mirip dengan tugas week sebelumnya. Cuman ada beberapa perbedaan, yaitu yang pertama kita harus menambahkan variabel rating. Nah, di variabel rating ini ada beberapa pengkategorian buku dari yang tertinggi hingga yang terendah. Suatu buku itu hanya dapat dikategorikan ke dalam satu kategori saja. Nah, berikut pengkategorian dari buku-buku tersebut. Yang pertama ialah best pick. Best pick ini minimal ratingnya 4,7. Yang kedua Mass Read dengan minimal rating 4,5. Yang ketiga recommended dengan minimal rating 4,0. Yang keempat average dengan minimal rating 3,0. Yang kelima yang terakhir yaitu low rating di bawah 3,0. Nah, selain dengan menambahkan variabel rating, ada perubahan pada input juga, yaitu untuk buku yang dipublikasikan secara mandiri, user harus memasukkan triple dash. Nah, apa sih gunanya triple dash ini? Triple dash ini gunanya untuk men-skip satu variabel yang tidak memiliki nilai. Nah, di situ nanti dia akan berhenti sebentar sebelum sebelum variabel yang tidak memiliki nilai, dan setelah menelaah bahwa si variabel itu tidak ada, ini seperti yang ini, nah maka dia akan melanjutkan merankan atau menjalankan program berikutnya. Nah, yang berikutnya ya perubahan pada output. Pada luaran ditambahkan satu segmen tambahan yang menunjukkan kualitas buku. Segmen kualitas dituliskan sesuai dengan pengkategorian di atas. Nah, dari soal ini kami sudah membuat solusi yang hampir mirip dengan week kemarin. Solusi dari week kemarin, week 4. Berikut kami tampilkan solusi yang sudah kami buat. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ini dari soal T02 Juragan Buku juga ada beberapa masalah kategori, yaitu 10 properti yang ada. Ditambah dengan satu properti lagi, yaitu kategori rate. Properti yang pertama yaitu ISBN. ISBN kami declare sebagai tipe data string. Dilanjutkan dengan judul, kami declare sebagai tipe data string. Dilanjutkan dengan penulis, declare sebagai tipe data string juga. Berikutnya tahun terbit declare sebagai tipe data string. Berikutnya penerbit declare sebagai tipe data string juga. Format declare sebagai tipe data string. Yang berikutnya ialah harga. Harga kami declare sebagai tipe data real. Berikutnya minimum margin kami declare sebagai tipe data real. Berikutnya stock kami declare sebagai tipe data integer. Berikutnya ialah rating kami declare sebagai tipe data real. Nah, inilah perbedaan atau perbedaan dari tugas T01 Juragan Buku dengan tugas T02 Juragan Buku, yaitu penambahan satu properti lagi, yaitu kategori rate. Nah, di sini di kategori rate ini kami membuat suatu assign di mana yaitu ada dua double quote. Kenapa memasukkan suatu assign? Karena di sini
di soal itu tidak dijelaskan atau disuruh untuk membuat suatu inputan. Nah, berikut kami buat solusi dari kategori rate. Tugas atau case dari T02 Juragan Buku. Kami membuat solusi branching dari kategori rate. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita membuat input rating itu, maka kita akan membuat pembagian if else-nya sesuai dengan kategori rate-nya masing-masing. Yang pertama dimulai oleh rating lebih besar sama dengan 4,7. Jika true, maka akan dimasukkan ke dalam kategori rate yaitu best pick. Dan jika false, maka akan dimasukkan dengan kategori berikutnya yaitu rating lebih besar sama dengan 4,5. Dan jika true, maka akan dimasukkan ke kategori rate yaitu must read. Dan jika false, maka akan dimasukkan ke kategori berikutnya yaitu rating lebih besar sama dengan 4,0. Jika true, maka akan dimasukkan dengan kategori red recommended. Dan jika false, maka akan masuk rating berikutnya yaitu rating lebih besar sama dengan 3,0. Jika true, maka akan masuk ke kategori red yaitu average dan false. Dan jika false, maka akan dimasukkan ke dalam kategori terakhir yaitu rating lebih kecil dari 3,0 yaitu kategori red yaitu low. Nah, setelah branching tadi yang ratingnya ini, setelah membuat solusi dari kategori rate dengan branching, maka kita akan mencoba maka berikut output yang sudah kami buat. Nah, kami memasukkan output sesuai dengan nama variabel yang sudah kami susun di atas sesuai urutan. Nah, di output ini kami membuatnya dibatasi oleh pipeline. Nah, apa sih gunanya si pipeline ini? Yaitu sebagai pembatas dari antara suatu variabel ke variabel lainnya. Nah, kami membuat tanda N juga untuk menambahkan, untuk melanjutkan variabel yang satu dengan variabel yang dua. Di sini ada juga double quote. Double quote itu gunanya untuk menampung nilai si inputan agar bisa menjadi output. Salah. Tunggu ya. Nanti kita crop, oke? Nah, ada mundur sedikit agak nggak nampak kaosnya. Dah. Masuk ke apa kayak zona kamera gitu. Udah. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya, yaitu tentang solusi dari pembagian rating yaitu mulai dari solusi dari iya. Ulang ya. Oke. Sudah. Nah, dari penjelasan yang sudah diberikan oleh teman saya tadi terkait dengan kategori rate yang disolusikan dengan branching, maka berikut kami membuat output. Nah, outputnya ini kami masukkan sesuai dengan urutan. Nama-nama variabel ini disusun sesuai dengan urutan yang sudah ada seperti di atas. Nah, di sini outputnya dibatasi oleh pipeline. Dan pipeline itu harus dibuat dengan double quote. Sebenarnya apa sih gunanya si pipeline ini? Pipeline ini gunanya untuk membatasi antara variabel yang satu dengan variabel yang dua. Dan berikutnya. Nah, fungsi si double quote ini ialah untuk mendefinisikan si pipeline tersebut agar bisa menjadi pembatas tiap outputan. Nah, fungsi N yang ada di sini gunanya ialah untuk menampung nilai dari si inputan itu agar bisa menjadi output. Setelah memasukkan output yang sudah sesuai urutan, maka kita akan mencoba untuk menjalankan solusi atau program yang sudah kami buat ini. Apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini kami akan mencoba Nah, di input rating ini kami akan mencoba memasukkan
Semisal basic minimal rating 4,7. Nah, semisal kita taruh dia 4, kita tes dengan 4,6. Kita enter. Nah, dia masuk ke kategori Masrid. Kenapa dia masuk ke kategori Masrid? Karena tadi di basic itu minimal ratingnya 4,7, sedangkan yang kita masukkan di sini ialah 4,6. Maka dia tidak benar. Maka dia masuk ke false, yaitu Masrid. Nah, semisal kita mencoba menjalankannya kembali. Coba 2,7. Nah, kami akan mencoba 2,7. Dia akan masuk ke kategori yang mana? Nah, di sini dia akan masuk ke kategori rate yang low. Karena nilai 2,7 itu ada di bawah 3,0. Nah, setelah hasilnya ini sudah sesuai dan sudah dibatasi oleh tiap-tiap pipeline, maka bisa dikatakan bahwa solusi yang kami buat ini sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diminta di soal README T02 Juragan Buku. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.